Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai segmented reporting atau segmented income statement. Jadi ini digunakan untuk membuat pelaporan untuk tiap divisi atau tiap segmen. Ini ada dua cara untuk membuat income statement. Yang pertama itu metode full costing atau juga disebut dengan absorption costing. Dalam penghitungan ini semua jenis biaya dihitung. Jadi rumusnya untuk menghitung harga pokok produksi atau harga pokok produk DM, DL, FOH variabel tambah FOH fix. Nah, ini yang metode absorption costing ini biasanya digunakan untuk pelaporan pihak luar. Kemudian metode yang kedua, direct costing, biasa disebut dengan variable costing, yang dihitung hanya biaya yang sifatnya variabel, sehingga metodenya untuk menghitung harga pokok produk itu yang sifatnya variabel saja, DM, DL, FOH variabel. Sementara FOH fixnya itu dimasukkan ke period cost. Arti dari period cost itu seluruh total fix FOH yang dibudgetkan langsung dibebankan pada periode yang sedang berjalan. Jadi langsung dibebankan itu berarti masuk ke income statement. Tidak ada yang masuk ke dalam harga pokok produksi atau masuk ke persediaan. Istilahnya itu tidak ada yang masuk ke nilai inventoriable cost. Seperti yang saya sebutkan di awal, metode direct costing atau variable costing ini digunakan untuk pelaporan internal. Nah, jadi fungsinya untuk melihat kinerja segmen atau divisi yang ada di perusahaan. Contohnya misalnya kalau di Indofood itu ada segmen mie instan, segmen produksi kecap, segmen produksi biskuit. Nah, itu setiap manajernya kan harus dilihat kinerjanya. Apakah segmennya itu menghasilkan laba atau tidak. Nah, untuk itu dipakai cara penghitungan direct costing. Contoh segmennya itu seperti ini. Ya, misalnya ini di perusahaan Audio Matronic Incorporation. Segmented income statement. Jadi dia mempunyai dua divisi, MP3 dan DVD player. Jadi masing-masing divisi itu ada income statementnya sendiri. Nah, kalau yang direct costing ini seperti ini cara menghitungnya, ya. Jadi sales kurang variable cost, variable selling dapat contribution margin, lalu dikurangi direct fixed expense. Direct fixed expense ini yang langsung berhubungan dengan divisi, ya. Jadi bisa langsung dibedakan. Lalu ada common fixed expense, ini yang dipakai bersama. Artinya jika divisi, salah satu divisi misalnya MP3 player ditutup, fixed expense-nya tetap akan ada. Nah, contoh fixed expense ini misalnya kalau di universitas itu gaji rektor. Nah, kalau divisi itu contohnya fakultas-fakultas. Jadi misalnya ada fakultas yang ditutup, rektor kan tetap ada. Ya. Nah, tapi kalau yang fixed expense per fakultas itu misalnya gaji dekan gitu. Nah, dekannya kan masuk ke direct fixed overhead. Ya. Nah, kemudian dari hasil perhitungan metode full costing dan direct costing itu kadang beda, kadang sama hasil operating income-nya, ya. Jadi kita lihat ini ada 3 situasi, ya. Nah, ini tergantung dari hubungan produksi, penjualan dan income-nya. Jadi jika produksi lebih besar dari penjualan, itu hasil perhitungan operating income dengan metode absorption income itu akan lebih besar dari metode variabel. Sebaliknya jika produksi lebih kecil dari penjualan, itu laba, ya, income operating income dari absorption itu akan lebih kecil kalau dibanding jika menggunakan metode variable costing. Tapi jika produksinya sama jumlahnya dengan penjualan, hasilnya juga akan sama. Demikian untuk teori full costing, direct costing.